Baik. Oke, alhamdulillah ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif ya dalam rangka program Berdokteran yang sudah saya jalankan. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada kita Nabi Muhammad pada keluarganya, pada sahabatnya, dan tak lupa pada kita semua selalu umatnya yang disambungkan pada jalan sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, oke ini kayaknya harus mengecek dulu berapa hadirannya ini ya. Coba berdiri dulu Bapak Ibu semuanya. Cek dulu ya. Boleh sambil yang di dekatnya kita pegangan dulu sebelum mulai. Boleh angkat dulu tangannya. Oke, sesuaikan dulu silakan. Kemudian ke depan boleh. Ya, ke depan, ke kanan. Oke. Kemudian ke kiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Coba kita senam minggu dulu boleh tahu? Mingguan. Coba. Ayo. Supaya tidak hujan. Wah, cepat lagi. Kalau ada yang sakit berarti ada sesuatu ibadah kita yang di luar ya. Ya, cukup tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah mohon izin ya pada kesempatan hari ini saya Adi Apriyadi, calon guru pemeran angkatan 9 SMA dari Public Boarding School Putra, dan alhamdulillah diberikan kesempatan gitu ya untuk memberikan diseminasi budaya positif untuk 1.4 gitu ya. Ini berkaitan dengan aksi nyata ya. Mohon maaf juga ya kepada rekan-rekan guru yang senior. Ini adalah bagian dari belajar sama belajar dan sebagai salah satu bagian dari tugas. Baik, selanjutnya. Ya. Yang pertama, saya di sini akan memberikan berkaitan dengan konsep inti dari budaya positif, gitu ya. Berkaitan dengan budaya positif, ini adalah sebuah kita karena memang berada di sekolah karakter sudah barang tentu gitu ya, yang namanya budaya dalam setiap unit sekolah tempat atau apapun pasti melekat kayak gitu. Nah, namun dalam konteksnya gitu ya, budaya positif ini harus betul-betul bisa dibangun gitu ya, dibangun oleh berbagai pihak gitu ya, tidak hanya bisa dibangun oleh satu pihak, oleh guru contohnya, ataupun mungkin oleh manajemen saja, atau mungkin oleh tenaga pendidikan saja, tapi memang harus betul-betul melakukan ataupun harus saling mendukung ya gitu untuk membuat ataupun menyusun ya berkaitan dengan budaya positif. Nah, salah satunya yaitu adalah salah satu langkahnya yaitu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Kita sudah tahu mungkin ya paradigma belajar kita yang melalui 4P5 profil, penguatan, profil, budaya Pancasila. Nah itu ya. Jadi memang dalam konteks itu nanti budaya-budaya positifnya kita coba gabungkan karena memang paradigmanya sekarang itu tidak hanya gitu ya guru sebagai yang memang terus mendorong guru yang menjadi diktator atau guru yang mendrill, tidak, tapi betul-betul dibangun bagaimana peserta didik juga bisa tidak hanya dimotivasi oleh guru, tapi peserta didik juga bisa memotivasi dirinya dan rekan-rekannya. Yang kedua adalah disiplin positif, ya. Nanti yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kita juga insya Allah akan membahas mengenai nilai-nilai kebajikan apa saja yang harus melekat pada setiap budaya positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kita juga harus paham Bapak Ibu bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing yang jelas itu melekat, bahkan ada dalam teori Maslow. Kemudian yang kelima yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam adalah posisi kontrol guru. Nah ini berkaitan dengan bagaimana cara guru gitu ya memposisikan apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai manajer, apakah kita sebagai pengamat gitu ya. Nanti kita akan
Kemudian yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini identiknya dengan sebuah saya katakan tempat belajar gitu ya, atau kesepakatan kelas yang memang bisa dibangun oleh Bapak Ibu yang memang sifatnya tidak dalam bentuk konflik, namun itu kita sepakati secara bersama. Dan yang terakhir adalah restitusi. Ada yang pernah dengar restitusi? Kalau guru PKN mungkin pernah dengar restitusi itu apa ya? Gantian ataupun penanganan gitu ya, ibaratnya ya. Jadi yang namanya restitusi itu adalah kita nanti akan belajar bagaimana caranya menangani siswa atau menangani peserta didik yang memang ya diberikan ujian untuk melakukan sebuah bisa dikatakan indisiplin ya, bisa dikatakan sebuah apa ya, ketidaksesuaian, normal gitu ya. Namun memang ketika ada alternatif yang berlaku, dia tidak menghindarkan mata tersebut, sehingga apa? Diperlukannya nanti ada sebuah penanganan. Nah, penanganan ini yang memang sangat diperlukan ya. Kalau di kita, alhamdulillah sudah ada BIMSIS. Namun BIMSIS apakah sudah menerapkan sertifikat institusi? Mari kita bahas. Baik, untuk mengefektifkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru ya. Bapak Ibu semuanya mungkin sudah paham dan sudah tahu, maka mungkin tadi sudah dibahas juga berkaitan dengan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, hal ini menjadi sebuah penguat bagi kita sebagai bagi dasar bahwa kenapa sih harus dianalogikan atau dikaitkan dengan Pancasila gitu ya. Yang kita ketahui bahwa yang namanya Pancasila sebagai dasar negara ya, itu sudah menjadi satu paket bakunya. Namun ketika ya beberapa ataupun generasi penerus kita, generasi milenial kita banyak yang memang yang melenceng dari norma-norma Pancasila yang memang sudah ada, berarti hal ini kan harus dikuatkan kayak gitu. Nah, orientasi ini atau paradigma baru sebenarnya bukan paradigma yang baru sebaru-barunya, namun paketnya adalah kita bagi menjadi profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jelas hal ini juga sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah di dalam SMA Darul Tauhid kita jelas berlandaskan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada tawar-menawar lagi gitu ya, berkaitan dengan kebiasaan sholat, ibadah gitu ya, kemudian juga kegiatan halal dan lain sebagainya. Jelas hal ini gitu ya, harus betul-betul kita pahami bahwa yang memang melekat pada profil pelajar Pancasila kita sudah nampak. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global ya. Berkebinekaan global, saya ini sekolah yang memang betul-betul sangat multikulturalis gitu ya. Karena apa? Karena memang sekolah kita santrinya atau peserta didiknya itu dari luar pulau gitu ya, luar daerah. Berarti secara tidak langsung tidak hanya secara kesukuannya gitu ya, suku Sunda saja ataupun hanya suku Jawa saja, tapi kita mungkin ada dari Bali, ada dari Aceh ya, dari Papua, ya, Ada kelas 12. ada kelas 12 ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, gotong royong merupakan salah satu elemen yang sangat penting karena percuma dengan kita berkebinekaan global kalau tidak ada konsep gotong royong, kebersamaan, kesatuan, sangat sulit. Kemudian yang keempat adalah kreatif, kemudian yang kelima adalah bernama kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran yang memang dengan paradigma baru, namun konsepnya sebetulnya lama. Namun bagaimana caranya kita harus betul-betul menghadirkan ataupun istilahnya mengkreasi ataupun bisa dikatakan memaksimalkan potensi siswa gitu ya melalui paradigma baru ini, yaitu adalah bermuara pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita bisa lihat bahwa rekan semuanya, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mohon maaf, ini saya berikan ilustrasi bahwa dari belakangnya, mohon maaf ya, ini adalah seorang guru, kita lakukan sebagai seorang guru, dari depannya adalah siswa ya, gitu ya. Dan di sini ada sebuah apa? Kunci ya, kunci ya. Nah, kenapa? Kita lihat bahwa yang namanya guru, apakah guru mempunyai kekuatan untuk mengontrol? Punya kewenangan untuk mempunyai kuasa? Ya, gitu ya. Kemudian apakah guru secara umur ya, bahwa dia seorang yang dewasa berhak untuk mendikte anak atau mungkin yang di bawahnya atau
Ya, nah hal-hal inilah yang menjadikan adanya sebuah konsepsi, gitu ya. Bahwa apa? Ilustrasi guru memperkenalkan murid. Nah ini adalah sebagai bentuk bahwa kenapa, gitu ya. Guru mungkin paradigma kalau lama kita itu semuanya orientasinya ke guru, gitu ya. Jadi kepada center, kita pada guru, all ke guru, kita dengar guru dan sebagainya. Namun dalam konteks yang sekarang ini, guru memperkenalkan murid tidak seperti itu, gitu ya. Kita di sini posisinya tidak hanya sebatas langsung memberikan praktek dia, tapi lebih kepada apa? Fasilitator, gitu ya. Bagaimana kita betul-betul mengakomodir, gitu ya, kegiatan atau kebutuhan belajar peserta didik yang bisa kita analisis dan diawali dengan apa? Kalau mungkin dari Pak Dede sudah mengawalinya dari analisis diagnostik, gitu ya. Kemudian juga kita bisa mengambilnya dari daya belajarnya juga, gitu. Sehingga apa? Konteks untuk menyetir murid, gitu ya, ataupun istilahnya mengatur murid itu akan malahan luntur. Dan yang kedua adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini, apakah mohon maaf guru-guru semuanya, apakah kita lebih banyak mengkritik, menghardik daripada memberikan nasihat? Ya gitu ya. Ini mungkin menjadi jawaban pada masing-masing guru, gitu ya. Jujur saya kalau memang dikatakan masih memberikan kritik, ya, gitu ya. Karena mungkin kita lihat juga kepada karakter peserta didik kita. Namun kita tidak bisa samaratakan Bapak Ibu, gitu ya. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa peserta didik tersebut itu harus dikuatkan dengan cara yang keras ataupun yang keras kayak gitu. Tapi mungkin kita lihat apakah memang secara psikologi anak tersebut itu memang layak diberikan treatment seperti itu atau memang atau tidak. Kemudian ilustrasinya adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, gitu ya. Di sini semua sudah punya anak, gitu ya. Realitasnya bahwa kita tahu, gitu ya, bahwa di sini dalam konteks orang dewasa berhak memaksa itu memang dia secara pengalaman ya lahirnya lebih normal, gitu ya. Secara pengalaman juga ada. Tapi bukan berarti, gitu ya, kita harus segala sesuatunya itu memaksakan. Kalau dipaksakan harus jadi diri. Dan seperti bahwa manusia kita kan juga mempunyai karakternya masing-masing, diberikan karakternya, gitu yang melekat, ya, kemudian watak dan lain sebagainya itu diberikan. Nah selanjutnya adalah isi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini adalah sebatas penguatan. Jadi memang kalau kita memberikan penguatan yang positif itu juga jelas akan bermanfaat. Tapi kalau kita memberikan input yang negatif itu juga inputnya akan efektif. Dan ini adalah pengontrolan murid. Jadi pada konteks di sini bahwa yang namanya murid itu ya sebetulnya kita hanya sebatas fasilitator ya dalam konteks sekarang ini. Jadi tidak lebih kepada pusatannya adalah teacher center. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini adalah sebuah apa yang saya dapatkan juga memang belum saya pahami sebelumnya, tapi minimalnya seperti ini. Jadi ketika dalam konsep ada teori, ada stimulus respon. Stimulus itu adalah hal yang memang memberikan sebuah rangsangan dan responnya. Kemudian ada teori kontrol. Teori kontrol itu lebih mengikat sikapnya, lebih memaksa. Namun di sini ada beberapa perbedaan. Ini tidak akan semuanya saya share. Yang pertama ada realitas kebutuhan kita sama. Ya, setiap manusia itu kebutuhannya sama, kita tahu. Tapi ketika kita berusaha untuk mengontrol, kita akan merasa bahwa adanya sebuah perbedaan antara guru, gitu ya, atau antara orang dewasa dengan peserta didik. Nah hal ini yang memang harus kita betul-betul pahami, gitu ya, bahwa manusia, bahwa peserta didik juga manusia, gitu ya, mereka juga punya keinginan, punya hidup, punya gagasan, sehingga apa, gitu ya, realita sudut pandang kita juga sudah sangat beda. Namun mungkin lebih kebanyakan guru adalah bagaimana peserta didik itu dianggap sama, gitu. Padahal dengan sekarang, gitu ya, dengan adanya gagasan muncul pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya, atau berdiferensiasi bahasanya seperti itu secara tidak langsung memberikan pilihan sebetulnya ya kepada peserta didik untuk memulai startnya dari mana, bagaimana prosesnya, dan juga apa menentukan produk yang mau dilakukan. Next. Nah selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata ya, yang artinya adalah belajar. Ya. Kemudian disiplin juga mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Nah, teman-teman, kita udah melihat bahwa semua kita itu bahwa yang budaya disiplin itu melekat, gitu ya.
sebagainya, itu juga sudah jelas gitu ya. Namun dalam konteks budaya disiplin positif, apakah benar-benar sudah kita terapkan atau bukan? Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara, ya, cara juga ya penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Namun ada namunnya. Dalam konteks menumbuhkan rasa disiplin, apakah kita sudah betul-betul menggunakan treatment yang apakah menyamaratakan ataukah membedakan kayak gitu? Karena mungkin ilustrasi kita dan kebayang kita adalah ketika disiplin itu peserta didik semuanya siap dalam kondisi yang sikap sempurna, semuanya sama rata, disiplin, hadir tepat waktu, menggunakan seragam atribut yang sama. Namun dalam konteks disiplin, itu dalam konteksnya adalah lebih kepada belajar, lebih kepada bagaimana merefleksi di tiap harinya harus ada perubahan, harus ada perbaikan, sehingga pada akhirnya apa? Munculnya nanti sebuah kesadaran gitu ya untuk memberdayakan peserta didik, dan nanti akan muncul kalau memang kita lebih cenderung disiplin, nanti akan ada efeknya ya, ataupun reward dan punishment ya biasanya kayak gitu. Biasanya budaya disiplin, kalau yang memang lebih cenderungnya, mohon maaf ya, dipaksakan ataupun dengan cara yang memang apa ya, bisa dikatakan lebih apa ya, ingin cepat ataupun sangat instan, biasanya tidak akan berjalan dengan lama. Jadi yang namanya budaya ataupun disiplin itu adalah sebuah proses yang sangat panjang. Jadi kita tidak bisa, jangan sampai berharap bahwa santri atau peserta didik itu ingin didisiplinkan dalam waktu 1 pekan, 3 hari atau 1 bulan. Itu prosesnya yang sangat lama. Nah, di situ juga dibangun mengenai budaya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi itu ya. Jadi konteks disiplin itu bukan berarti bagaimana caranya supaya peserta didik jadi takut kepada guru, kepada sivitas atau kepada siapapun, tapi bagaimana caranya gitu ya. Disiplin positif ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa dia tahu bahwa secara ataupun memberdayakan tadi tanpa adanya imbalan ataupun reward. Jadi apalagi dalam konteks sekarang ini peserta didik suka meminta hal-hal yang memang oke, saya akan lakukan ini Pak, tapi dengan catatan berikan saya reward. Wah, gitu juga ya. Pernah kan ada seperti itu di guru atau pada kamu bikin kayak gitu. Baik, tapi tidak apa-apa ya kalau memang ada hak untuk anak yang memang ingin sebagai bentuk apresiasi, itu silahkan. Tapi jangan sampai ketika reward itu pada akhirnya akan yang menjadi motivasinya. Tapi ketika, mohon maaf ya, kita kan tidak tahu, tidak selamanya reward itu ataupun mungkin pemberian itu langsung datang secara cepat gitu ya. Tapi kan harus ada proses-proses yang harus dilalui. Selanjutnya, yang ketiga, ya ini adalah berkaitan dengan nilai kebajikan. Nah, nilai yang disepakati bersama. Jadi nilai kebajikan itu adalah sesuatu hal yang penting, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini cuma yang pernah memberikan sebuah punishment kepada peserta didik. Cuma silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, oke semuanya ya. Pernah memberikan punishment, termasuk saya gitu ya. Baik. Nah, ketika nilai-nilai ya, ketika kita memberikan sebuah punishment ataupun membuat sebuah aturan di dalam kelas, contoh gitu ya, anak-anak ketika tidak rapi pakaiannya harus push up 3 set ya, atau 10 set. Nah, boleh bercerita mungkin berbagi pengalaman Pak Dedi ke depan boleh berbagi pengalaman ketika bagaimana ketika ada santri di kelasnya, ketika coba mungkin bisa diceritakan bagaimana ketika ada santri yang atau peserta didik yang tidak sesuai dengan kemudian kalau memberikan maksudnya seperti apa, kemudian apa responnya? Ini diawali dengan kontrak pelajar yang saya ya, bahwa salah satunya terkait dengan berbicara di lokal kata itu mendengar ada ketika saya menjelaskan materi ada yang sambil ngobrol dan keluar perkataan yang kurang baik gitu ya, perkataan yang tidak baik. Nah, terdengar oleh saya ya, siapa itu? Ada yang mengacu, alhamdulillah ada yang mengacu. Oke, sudah tahu bagaimana kontrak pelajar kita terkait digital literacy. Oh tahu, silakan langsung turun tetap 1 seri ya, gitu. Oke, kemudian saya tanya gimana menerima dengan konsekuensinya? Ya, akan diulangi tidak? Nah, itu adalah proses dari tadi penegasan tata tertib yang ada di kelas.
Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak. Terima kasih sudah diajak ngomong. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Nah, itu adalah 10 menit ya dari pengalaman Pak Dede ketika membuat satu kursus sebuah belajar gitu ya. Lalu kita sandingkan dengan nilai yang disepakati bersama. Saya juga menyadari bahwa sejak dulu bahwa kita di awal di pertemuan awal sudah diarahkan untuk menyusun kontrak belajar. Namun, apakah gitu ya, ini pertanyaan, efek samping ada nggak pernah ditanya nilai-nilai yang ketika kita buat sebuah aturan tersebut ada nggak makna yang terkandung di dalamnya? Ya, gitu. Ya pernah ditanya tidak? Mungkin ya dia menerima, tapi apakah peserta didik itu menyadari bahwa oh iya saya tanggung jawab gitu ya? Jadi jangan sampai paradigma peserta didik itu ataupun sudut pandang peserta didik itu ketika melakukan sebuah pelanggaran gitu ya, ataupun contoh hal indisiplinnya itu orientasinya adalah sebuah pelanggaran gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bangun melalui nilai-nilai kebajikan ini, kita harus munculkan nilai-nilai kebajikan apa saja yang memang bisa kita gali gitu ya dari sebuah adanya pelanggaran. Mungkin nanti akan lebih ditanya kepada gali mana gitu ya, atau adalah sebuah respon yang positif gitu. Karena tidak mungkin gitu ya sebuah peristiwa terjadi tanpa ada sebuah hikmah. Saya Bapak Ibu ya, nanti kita coba terangkan. Nah, yang pertama adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Di sini sudah jelas nomor 1 berkaitan dengan beriman, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, ya. Kemudian yang ketiga adalah dapat percaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, kebenaran. Jadi memang dalam konteks ataupun dalam contoh nilai-nilai kebajikan, kita harus betul-betul menerapkan gitu ya, tidak hanya dalam konsep pembelajaran. Tapi ini sebetulnya berkaitan ya dengan disiplin positif, kemudian juga dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi segala sesuatu yang kita arahkan itu melalui itu tadi paradigma baru. Jadi jangan sampai membuat peserta didik itu yang pada akhirnya kita berikan sebuah punishment malah dia menjadi takut ya, ataupun berpikiran yang negatif kayak gitu. Alhamdulillah tadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Dede bahwa peserta didiknya menerima, legowo kayak gitu. Namun dalam konteks yang sisi lain kita juga patut kita tanya, patut kita konfirmasi. Nah, setelah kita atau setelah lakukan konfirmasi, anda seperti apa? Apa tidak lanjutnya? Apa yang sudah anda sadari? Ini berapa kali? Dan apakah akan seperti itu terus? Dan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita rasakan bersama bahwa yang namanya manusia punya kebutuhan, ya gitu ya. Dalam konteks kebutuhan, kalau dalam teori Maslow gitu ya, ada 5 kebutuhan yang memang kita harus penuhi, gitu ya. Mulai dari kebutuhan primer, pengakuan, rasa cinta kasih sayang dan lain sebagainya ya. Kebutuhan dari nanti ada. Oke, baik. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, gitu ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi dalam konteks ini seluruh tindakan ini kita akan merujuk pada kesana. Kita akan ikhtiarkan, kita akan capai dan kita akan coba untuk mendapatkannya. Ya. Dalam konteks ini juga, gitu ya, kita akan betul-betul bagaimana caranya, gitu ya, akan memiliki usaha terbaik, ya, untuk mencapai kebutuhan tersebut. Kenapa? Ya karena juga kita sebagai manusia, gitu, manusiawi itu merupakan sesuatu hal yang contoh waktu kecil kita saya menyadari dulu pengen bola basket sama mobil Tamiya ya, Magnum ya. Jadi itu Sonic atau apa lah pokoknya dulu sangat luar biasa tuh ya, mobil-mobilan kayak atau waktu keinginan itu kan sebuah keinginan. Saya berharap ketika mempunyai mobil mainan tersebut itu akan keren gitu ya, akan mendapat sebuah penghargaan juga dari teman-teman saya. Oh karena saya punya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya pengen bola basket. Bola basket ini sangat penting bagi saya karena saya suka basket waktu dulu, dan ketika saya punya bola basket, saya juga bisa berlatih secara mandiri dan saya juga bisa berlatih dengan teman-teman. Tapi namun di sisi lainnya adalah saya juga ketika mempunyai sesuatu atau memiliki barang sesuatu, orang lain juga akan ada feedback dari kita. Pernah nggak teman-teman melakukan hal tersebut atau merasakan hal tersebut? Pernah dipuji oleh orang lain? Pernah ya? Pernah disanjung? Dodo yang punya handphone baru gitu ya, Dodo yang punya kendaraan baru gitu ya. Nah itu kan menjadi sebuah bahwa oh iya ada pengakuan itu penting gitu ya. Atau pengakuan itu penting. Selanjutnya
Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak Ibu ingin hidup sampai kapan? Ya, sebenarnya sama Allah ya. Nah, jelas yang untuk bertahan hidup kira-kira apa? Kita butuh hidup jelas. Makan. Nah, kebutuhan wajib, namanya wajib. Yang pertama adalah makanan, jelas ya. Yang ada di depan Bapak Ibu juga gitu ya. Harus ada snack, harus ada makanan, konsumsi, makan siang ya. Itu bukan kita menyebut tidak. Tapi pada dasarnya adalah yang namanya bertahan hidup, survival itu adalah bagian dari konsep manusia. Yang pertama adalah ada makanan, ya. Tempat tinggal perlu tidak? Kemudian juga pakaian, kemudian keamanan, kesehatan penting. Nah, penting, apalagi kesehatan mental, itu jelas harus diutamakan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan bertahan itu sangat primer. Bisa dikatakan adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa diganti karena itu adalah kebutuhan yang paling utama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Penting nggak sih rasa diterima oleh orang lain? Penting nggak sih ada pengakuan dari orang lain? Pernah nggak kita tidak mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain? Kita tidak diakui, keberadaan kita tidak seperti itulah. Jadi yang namanya rasa peduli, rasa diterima, kemudian berbagi, kerjasama, itu adalah sebuah yang sangat penting. Nah, makanya kita juga harus coba kepada peserta didik bahwa yang namanya kebutuhan dasar kita harus tahu bahwa kita punya kebutuhan sebagai guru. Peserta didik juga pasti punya kebutuhan yang sama sebetulnya secara ya, namun secara spesifik mereka akan mungkin berbeda. Laptop contohnya, ingin kebebasan, mereka ingin main game contohnya kayak gitu, atau ingin hal-hal lainnya gitu ya. Nah, kemudian adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Ya, ingat bahwa kalau di SMA dan topik atau di dalam kita harus siap memimpin dan harus siap dipimpin, gitu ya. Ada kalanya kita di depan, ada kalanya kita di belakang, ada kalanya kita di tengah. Kita harus siap dengan kondisi apapun. Pada dasarnya adalah sebuah dalam konteks penguasaan, jelas harga diri harus penting, harus utama. Ya, gitu. Kita juga harus menguatkan para peserta didik. Bagaimana caranya mereka untuk bukan menentukan harga dirinya, tapi bagaimana caranya untuk meningkatkan terus dengan apa kompetensinya, yaitu dengan menjaga lisannya, dengan perlakuan positifnya, sehingga apa kualitas hidup mereka jelas. Kemudian memimpin dan dipimpin jelas bahwa mungkin Bapak Ibu juga ketika dalam menentukan peserta didik kelas, gitu ya, biasanya kan pemilihan KM itu kan harus ada tuh, ada kompetensi tuh. Oh, berarti ada tugas tambahan, ada amanah tambahan, gitu ya. Ingat, sebagai pemimpin itu bukan dalam arti hanya sebatas predikat, tapi fungsinya adalah apa? Melayani. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah jelas yang namanya Bapak Ibu semuanya di sini pengen punya rasa me time nggak? Ada konsep me time nggak di dalam hidupnya? Yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu gitu ya, atau mungkin istilahnya ada dengan orang tua, kita hidup mungkin dengan dengan tetangga, dengan anak, dengan orang tua gitu. Tapi manusia itu pasti punya me time, ingin punya me time gitu. Pengen waktu punya sendiri, ya ada waktu sendirinya. Entah mau ngapain, mungkin bapak-bapak ada yang main game contoh gitu ya, atau mungkin motoran gitu ya, atau mungkin berolahraga gitu ya. Bahkan me time-nya bukan dengan sendirinya, tapi mungkin dengan rekan-rekan yang lain, dengan kolega yang lain. Nah, mungkin peserta didik juga sama di sini. Mereka juga pengen ada me time-nya gitu. Namun dalam konteks me time di sini adalah kita harus coba arahkan bagaimana caranya mereka membangun kebebasan, tapi tanpa sebebas-bebasnya, ya, tapi tanpa sebebas-bebasnya. Dan yang terakhir di sini adalah yang namanya itu juga sebuah kebutuhan. Kita diberikan akal, pikiran, rasa, gitu ya, itu betul-betul harus disempurnakan, gitu ya. Apalagi kita punya potensi minat dan bakat, jadi itu adalah hal yang lebih penting. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Pada konteks ini ya rekan-rekan semua, ini adalah sebuah motivasi itu penting nggak kira-kira? Penting. Kenapa penting? Energi. Sebagai tambahan energi, sebagai suplemen, atau sebagai apa?
Tiada prestasi tanpa motivasi. Tiada prestasi tanpa motivasi. Oke, terima kasih Pak Yogi. Oh, tanpa itu yang baru ya. Baik, rekan-rekan semuanya. Kita harus menyadari bahwa hal tersebut, motivasi itu bisa dibangun dari diri, dari dalam. Dan dari nggak? Apa coba kira-kira Bapak Ibu untuk hadir di sini ada motivasinya? Apa maksudnya ini? Mencari uang. Aduh, beneran atau eksternal ya? Ya? Masya Allah, ingin mendapatkan ilmu. Ya, Mencari ridho Allah. mencari ridho Allah. Masya Allah. Ya, lalu gimana? Bertanggung jawab sebagai sivitas ya, sebagai nah itu ya teman-teman semuanya, Masya Allah. Tadi yang betul-betul sangat amazing ya, dengan dorongan positifnya menjadi sebuah ridho Allah gitu ya, menjadi sebuah yang rahmatan lil alamin, Masya Allah gitu ya. Nah, Bapak Ibu gitu ya, ini adalah wajar nggak berlaku proses seperti ini? Ya. Wajar ya. Kita harus ada dukungan yang harus sakit ya. Bahkan ketika saya melakukan nanti, biasanya saya mohon doa, ya doain mudah-mudahan kegiatannya lancar hari ini. Kemudian yang kedua, mudah doain udah berpulang cepat kayak gitu ya. Harus pulang cepat gitu ya, kan satu minggu. Nah, ini adalah bagian satu hal yang motivasi ya. Jadi itu sangat penting sekali bahwa yang namanya manusia itu harus ada motivasi dalam dirinya dan juga ada faktor X juga dari luarnya. Baik, yang pertama adalah secara intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Maksudnya seperti ini. Jadi pada konteks ini, keyakinan diri ataupun motivasi gitu ya, itu harus penting. Bahwa apa? Untuk menggerakkan sesuatu ataupun untuk menggerakkan orang lain, kita harus jelas pasti akan membutuhkan motivasi dalam diri. Ya, itu sangat-sangat penting. Karena percuma saja kita mempunyai dorongan dari eksternal gitu ya, didukung oleh pimpinan, tapi kalau kita tidak mempunyai motivasi dalam diri, kita akan. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar gitu ya. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dukung nggak ya kalau tidak gabung hari ini? Dulu ada ya, ya. Mungkin nanti dicatat oleh kepala sekolah siapa yang nggak hadir pada pertemuan hari ini, pada sesi hari ini, ya. Wajar nggak kita agak sedikit rada terik-terik, maksudnya. Jadi rada sieur gitu nya, ngeteng semuanya, oh ya ayo, mau pilih jauh-jauh, kaskeun lah, mau bismillah gitu ya. Dengan cari ridho Allah, siapa tahu pinggir jalan ketemu. Oh siap. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari yang lain. Nah tadi ya ibu-ibu yang Masya Allah sudah jujur ya berkaitan dengan imbalan, penghargaan dari diri atau yang lain. Berkaitan dengan imbalan, jelas kita tidak bisa apa ya menutup mata dan telinga hati ya, dalam artian bahwa kita bekerja secara profesional harus makan dalam kompetensi guru, pedagogi, gitu ya, pendidikan, profesional, sosial. Itu juga kita harus mudah-mudahan dengan ikhtiar yang maksimal kita juga bisa mendapatkan imbalannya juga yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah penghargaan dari yang lain. Biasanya kita senang ya kalau sudah mengerjakan segala sesuatu mungkin secara hati kecil mah kita tidak dipuji gitu ya. Lalu kenapa? Tapi pada dasarnya adalah ini merupakan sebuah hal yang wajar. Bahkan manusia pun telah memiliki ya seperti ini. Namun kita coba terapkan juga kepada peserta didik. Bagaimana caranya peserta didik membangun motivasi dalam dirinya, apalagi apa? Kita sebagai orang luar gitu ya, maksudnya sebagai orang tua, kita juga harus bisa kita bagaimana memberikan motivasi secara eksternal dan memberikan mendukung pada sisi positif pada diri. Selanjutnya, ada hukuman konsekuensi dari berkaitan dengan ini. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba kemudian tidak ini berkaitan dengan dia. Jadi pada konteks motivasi ataupun perilaku itu ada yang namanya hukuman dan konsekuensi dan ada yang adalah restitusi. Kalau hukuman seperti gimana sih? Hukuman itu kayak gimana sih biasanya? Sifatnya gimana hukuman? Menyakiti.
mendidik, memberikan efek jerak, Akibat. ada hukum sebab akibat, betul? Ada lagi? Nah, hukuman itu seperti itu ya. Ada yang menyakiti, ada yang bersifat satu arah, mendirect ya, menyadarkan. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan pressure, tekanan, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, mungkin ini juga ya, Bapak Ibu pernah memberikan sebuah konsekuensi kepada saudara lagi. Satu, bahwa konsekuensi itu lebih terencana, gitu ya, terencana, sepakat sesuai dengan peraturan. Dia boleh tetap dibuat tidak nyaman juga. Sikap buruk, memonitor, jadi ini adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah seperti pola pembinaan, kayak gitu. Ketika diberikan konsekuensi, otomatis harus ada monitoring yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan. Pernah mendengar restitusi? Ya, oh divisikan bukan? Oh, oke. Mungkin dalam selalu ya. Nah, yang namanya restitusi adalah proses menciptakan ya ataupun kondisi bagi murid bagaimana caranya gitu ya untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Ya, jadi ketika maaf nih ada santri tidak menggunakan shawl atau tidak menggunakan seragam atribut yang lengkap, langsung diberikan tanpa ditanya terlebih dahulu, ya. Tanpa ditanya dulu apa kesalahannya apa, motifnya apa, mungkin alasannya apa, sudah dilakukan berapa kali kita. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi sendiri, kayak gitu. Jadi pada dasarnya pada konteks membuat ataupun menguatkan budaya positif ini diperlukan ya, diperlukan adanya sebuah konsep yang memang arahnya itu tidak sebatas direct ataupun sebatas kita sebagai mungkin sebagai diktator seperti kayak gitu ya. Tapi kita harus juga mendengar alasan-alasan kenapa peserta didik tersebut itu melakukan tindakan-tindakan tersebut. Oke. Selanjutnya, nah posisi kontrol guru. Ya, dalam materi ini ataupun pada sesi ini kita akan tahu ya mana sih yang sudah pernah kita lakukan atau yang sering kita lakukan atau mungkin yang jarang kita lakukan. Yang pertama adalah pembuku. Nah, ada nggak di sini guru yang pembuku? Ada, apakah ada tipikal yang pembuku? Pembuku kayak gimana ya? Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada nggak si pembuat rasa bersalah? Terus sih kalau boleh. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman, best friend, bestie. Yang keempat adalah sebagai pemantau konsekuensi. Yang kelima adalah manajer. Nah, kita coba lihat. Nah, contoh kasus penerapan posisi kontrol seorang guru. Teman-teman bisa lihat bahwa sini ada kasus satu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada punya pengalaman ketika waktu SMA-nya waktu dulu sekolah yang tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera. Oke, silakan. Udah sih silakan berdiri. Baik. Ya. Saya dari pengalaman. Ya. Tindakan oleh gurunya diapain gitu? Disuruh nunggu di tempat yang panas waktu itu, Berdebu. Ya, ini disuruh nunggu di tempat yang panas sambil selesai upacara. Kan bagi saya ya waktu itu masih merasa bahwa itu adalah hal yang sangat besar gitu ya. Iya. Dan aduh aku nggak salah nih gitu. Nah itu malu gitu juga sampai terus paling depan. Terus paling depan. Oke, terima kasih Bu Desi. Selanjutnya Bu. Pengalamannya waktu SMA lupa pakai sabuk. Lupa pakai sabuk Ya kan dulu kalau misalnya upacara hari Senin harus atribut lengkap ya. Ya. Sampai sabuk tuh harus sabuk logo SMA dulu waktu senior SMA. Dulu nggak pakai sabuk ketinggalan lupa. Itu yang tidak beratribut lengkap kita dibariskan yang berbeda dengan yang lainnya. Oke, berarti barisannya berbeda. Dipisahkan berarti ya. Ya, itu lumayan cukup bikin malu karena ngelihat teman-teman di barisan yang lain, kita di barisan yang beda dengan yang nggak menaati peraturan. Ya. Ada konsekuensi lain yang diberikan Bu?
Dicatat dulu. Dicatat. Karena dulu waktu SMA tuh ada sistem poin. Oh. Jadi ada buku panduan gitu, nah di buku panduan tertib itu, jadi ada sistem poin di mana kalau yang telat, yang tidak memakai atribut lengkap atau yang melakukan pelanggaran, kita ada poinnya di satu sisi. Oke, tepuk tangan ya dulu semuanya. Ini berkaitan dengan nah, biasanya ini biasa yang ada di kita mana nih ya. Mungkin ini juga jadi PR juga gitu ya bagi saya, bagi teman-teman semuanya, bagi kita teman-teman dan sebagainya. Karena pada dasarnya adalah seperti ini. Kita atau saya mengambil salah satu contoh siswa tidak menggunakan utamanya aplikasi daerah. Mungkin di sekolah lain kita juga saya juga cari di sekolah kayak gimana gitu ya. Aku diberikan partisipasi pusat 3 seri. Ada juga yang disuruh menghormat kepada bendera selama 1 jam penuh dalam artian 45 menit. Karena saya pernah menjadi selanjutnya. Nah, tipe-tipe seperti ini ya kita akan tahu bahwa gitu ya dengan adanya kalimat ini. Nah, mungkin saya terlalu cepat. Jadi ketika ini kalau memang tipenya penghukum, seorang guru itu sebagai penghukum bahwa tidak akan berlama-lama lagi, tidak akan banyak lagi, langsung dipanggil harusnya, misalkan berikan langsung konsekuen tanpa ditanya sebuah alasan. Nah itu adalah tipe guru penghukum atau tipe yang seperti itu. Jadi tidak ada alasan apapun, kamu lihat atau langsung dan tanpa ditanya alasannya apa, mungkin dia sudah melaksanakan tiket, gitu ya, atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah ini tidak ada. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu selalu mengecewakan, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Pernah nggak menyampaikan hal begini? Itu udah kesel gitu ya. Jadi saking ada saking udah mungkin berkali-kali sampai muncul ada sebuah kalimat bahwa misalnya kali sih saya gitunya atau Bapak udah dikasih tahu, masih kalau tidak apa ya gitunya. Jangan mempersulit diri sendiri. Nah, konteks atau kalimat ini gitu ya, secara tidak langsung ya, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, berarti guru ini secara tidak langsung membuat rasa bersalah kepada peserta didik. Nah, di sini mungkin ini bagian ya, karena memang kita juga setiap harinya emosi kita mungkin tidak stabil, jadinya kadang kita pagi sudah bismillah ke sekolah, dapat dengan santri yang mohon maaf ya, ada yang disipliner, ada yang tidak berarti kita kan otomatis akan pengaruh juga. Namun dalam kalimat ini, gitu ya, nah, berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Berarti kan sudah berkali-kali, berapa kali? Kemudian kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, berarti tolong jangan sampai memberikan kalimat yang seperti ini. Khawatirnya adalah apa? Secara tidak langsung, jadi akan merasa bersalah. Selanjutnya, nah, siswa masih tetap ya. Kemudian ini ada sebagai teman. Nah, kita posisikan kita sebagai teman. Ada sebuah kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Kali ini, ya sudah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi nadanya juga akan beda. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Walaupun mohon maaf, mungkin ini kurang tepat juga. Tolong bantu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya ini mungkin karena sifatnya bestie ataupun best friend gitu ya. Dia bertanya terlebih dahulu ataupun itu. Jadi di sini ada tolong bantu Bapak Ibu ya. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya udah tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi mungkin kita harus bisa memposisikan sebagai teman bagaimana caranya. Silakan Bapak Ibu juga punya kalimat yang terbaiknya kayak gimana. Kalau sampai ada yang melakukan sebuah pelanggaran, ya udahlah, ya sok kita diulangi dulu ya. Ya silakan. Tapi tetap mungkin ada sebuah penekanan, ada sebuah respon atau stimulus yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Nah ini tipe-tipe guru pemantau nih. Kita lihat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Wah, ya. Setelah upacara kamu koreksi dengan Pak Novi dan jangan diulang lagi. Nah ini berkaitan dengan itu. Contoh dalam halnya. Nah, saya pernah menjadi posisi sebagai pemantau. Ini sudah bukan kalau jalur seperti saya langsung fotokan ke soal jadi itu Pak Novi dan sebagainya. Nah, ketika saya melakukan hal tersebut, berarti saya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, ya. Kamu tahu konsekuensinya
kamu konsentrasi dengan parodi dan jangan diulangi. Maksudnya adalah apa? Ada sebuah yang dipikirkan untuk direfleksikan atau didelegasikan kepada orang lain supaya apa? Pesan dari tersebut jauh lebih paham dan pada akhirnya harapannya untuk tidak mengulangi ya. Itu adalah sebagai seorang pemantau. Jadi memang kita lihat ya dari jauhan. Selanjutnya, nah, manajer. Kalau manajer beda lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi memang kalau konteksnya manajer, kita akan disuruh untuk berpikir, ya, bagaimana kita harus betul-betul menuangkan ide. Oh iya, saya melakukan itu. Tapi dibalik harus merefleksikan juga, gitu ya, bagaimana caranya kita memperbaiki. Misalnya ada evaluasi, tindak lanjut, kemudian rencananya gimana, ya. Jadi pada konteks ini kita sebagai guru kita mempunyai kontrol. Namun posisi kita mau seperti apa? Apakah memang mau sebagai bestie tadi, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Selanjutnya, nah, ya. Saya kecewa sekali sama kamu. Kira-kira apa dong? Itu apa? Saya kecewa. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Rasa bersalah ya. Sungguh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer ya, lebih kepada solusi. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ya. Demi teman ya, begitu keren. Tapi mungkin ada kamu tuh tidak pernah mendapatkan nilai kalau tidak bekerja keras. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau tidak bekerja keras. Itu apa itu? Mantau atau apa? Ya, ini adalah sekelumit kalimat-kalimat yang memang menjadi refleksi bagi kita. Ya, ketika kita memberikan sebuah kalimat ini kepada peserta didik, kita akan seperti apa? Dan respon peserta didik juga. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, terakhir. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kita lihat. Pembentukan keyakinan kelas. Teman-teman semuanya, ya, bahwa yang namanya pembentukan keyakinan kelas ini bersifatnya abstrak. Apakah sama dengan kontrak belajar? Sama nggak ya? Mungkin Pak Yogi bisa menyampaikan. Ya, berkaitan dengan kontrak belajar dengan keyakinan kelas atau bisa dikatakan kesepakatan kelas, kayak gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya pada konteks yang ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak, gitu ya. Jadi memang dibangunnya itu ya secara perbincangan. Ya, perbincangan kayak gitu. Kemudian berupa pernyataan yang universal, sifatnya umum dan menyeluruh. Sifatnya itu menyeluruh atau holistik gitu ya. Jadi teman-teman ataupun semua yang ada di kelas ini, contoh saya sebagai wali kelas, berikan sebuah keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas kita apa? Satu, Pak, kita harus melaksanakan ataupun tertib atau disiplin waktu, datang tepat waktu. Oke, kita sepakat. Ya. Yang kedua, gitu ya, kita kalau ada yang contoh tadi Pak, kalau di kontrak belajar Bapak menuliskan yang tadi pada ini menuliskan yang kontrak belajar ketika ada hasilnya di dalam posisi langsung di ada berarti ya, itu dalam kontrak belajar. Oke, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu jika jangan datang terlambat. Jadi lebih baik kita datang tepat waktu. Jadi di awalnya itu kalimat-kalimat itu jangan dengan kata jangan atau dengan tidak. Jadi harus betul-betul mengajak, gitu ya, bagaimana caranya supaya muncul adanya sebuah hal-hal yang positif dari yang tadinya kita membuat keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, baiknya kalimat positif untuk keyakinan yang kita kelas di kelas itu adalah baiknya buang sampah pada gitu ya. Kemudian juga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah dan kelas dilibatkan saat membuat keyakinan
betul sekali ya. Ini memang sangat penting bahwa dalam sebuah keyakinan kelas harus betul-betul kata-kata atau pernyataan itu adalah yang positif kayak gitu. Nah, jadi jangan diawali dengan kata tidak dan jangan. Contoh, tidak boleh datang, tidak boleh membuang sampah. Berarti baiknya ataupun kita diharapkan untuk membuang sampah. Jadi harus ke sana. Nah, selanjutnya bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah punya ya. Ini tidak memberikan sedikit tapi punya. Berkaitan dengan keyakinan kelas, gitu ya. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kontrak belajar? Pernah ya? Tapi di dalam kontrak belajar itu contoh, ada yang bisa menyampaikan kontrak belajarnya? Ayo, ada yang bisa menyampaikan salah satu kontrak belajar yang Bapak Ibu terapkan di kelas? Tidak boleh apa, tidak boleh apa, tidak boleh apa? Tidak pulang ke kelas lebih dari 5 menit sudah disimpan. Oke. Lumayan ya. Terlambat 5 menit jika berarti ya. Oke. Berarti di situ oke, berarti tidak boleh terlambat kemudian tapi ada muncul konsekuensi. Oke, berarti di situ harus ada semua ajakan juga. Ada yang memang maaf tidak boleh makan di kelas. Ada. Nah, ada juga. Tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan. Nah, gitu ya. Berarti itu kan diawali dengan kata tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu sebetulnya Tidak boleh. tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh. Memang kurang baik gitu ya, kurang bagus gitu ya. Makanya konsep dalam keyakinan kelas yang dibangun itu adalah lebih kepada bagaimana guru itu betul-betul positif banget lah bahasa dan pernyataannya. Kita ajak peserta didik itu jangan sampai kamu tidak boleh kayak gitu. Nah, ya, mohon maaf ya. Tolong datangnya. Jadi bahasanya itu kita gaungkan lebih kepada bahasa yang positif. Yang terakhir semuanya ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Segitiga restitusi ini adalah sebuah dan saya juga baru mencoba gitu ya melaksanakan segitiga restitusi. Ini memang agak-agak bukan berat ya. Hanya betul-betul butuh effort yang sangat besar dan kita juga harus tahu bagaimana melihat sudut pandang dari pertama yang namanya restitusi ya. Di sini kita lihat bahwa segitiga restitusi itu adalah adanya harus wajib satu ketika adanya sebuah santri pelanggaran ataupun melakukan sebuah indisipliner tidak sesuai dengan kata tertib. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas itu adalah ketika santri melanggar atau peserta didik melanggar, kita seringnya langsung apa? Marah, kesal, gitu. Atau langsung gimana? Langsung menindak? Dibicarakan secara baik-baik, masya Allah. Nah berarti ketika dibicarakan dengan baik-baik, disitulah nanti akan muncul upaya untuk menstabilisasikan identitas. Kemudian nanti ditanya lagi, nah sudah tahu kan membawa ekspor ke kelas itu sebuah pelanggaran. Apa? Kita kenalkan dulu. Tanya lagi, terus kita mau beres. Kelas film udah katanya apa aja jadi bager dia gitu kan? Kita sudah sepakat di kelas. Kita di sekolah punya aturan, punya tata tertib. Jika Anda melakukan sebuah pelanggaran disipliner, pasti akan ada sebuah konsekuensi. Nah, di sini harus dipahamkan bahwa ketika ada sebuah sanksi yang melakukan sebuah pelanggaran itu, ya tidak boleh lah istilahnya ya. Jadi kita harus betul-betul menguatkan dan membangkitkan juga. Kemudian di sini nanti akan ada muncul dialog yang akan dijalankan antara guru dengan murid dan bagaimana caranya supaya apa? Menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab kayak gitu. Jadi jangan sampai efek samping dari sebuah adanya tindakan, gitu ya, kemudian marah, emosi itu nanti munculnya atau akhirnya efek sampingnya itu lebih kepada emosi juga kepada peserta didik.